Assalamualaikum teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Indah Maulidah Rahab. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai cara menggambar fungsi linier dan fungsi kuadrat dengan menggunakan aplikasi Autograph. Simak video saya berikut ini. Pertama, kita buka terlebih dahulu Autograph dan pastikan teman-teman semua sudah menginstal aplikasi Autograph pada laptop teman-teman masing-masing. Nah, di sini pada menu Welcome ada grafik 1 dimensi dan yang ini grafik 2 dimensi. Dan kita scroll lagi ke bawah. Ini grafik 3 dimensi dan yang ini grafik kompleks yang semuanya tercampur dalam grafik ini. Nah, karena kita membahas mengenai fungsi linier dan fungsi kuadrat, kita akan menggunakan grafik 2 dimensi. Oke, yang pertama-tama kita buat tampilan layar ini lebih kecil agar mempermudah kita untuk membentuk suatu grafik. Kita arahkan kursornya pada sumbu X minimum. Nah, tampilannya akan berubah kecil seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas pada bagian pojok kanan ini. Tentukan yang pertama itu, tentukan gambar dari titik-titik berikut ini. 6,5 dan sudut kedua ada min 7,5 dan sudut ketiga itu ada 9,4. Dan gambar apakah yang terbentuk dari titik-titik sudut tersebut? Nah, jadi pertama kali kita akan memasukkan setiap titik koordinat yang ada pada soal 6,5. Jadi untuk memasukkan nilai koordinatnya, kita bisa mengklik koordinat, kemudian isi X-nya 6 dan Y-nya 5, kemudian enter. Dan untuk selanjutnya ada min 7,5. X-nya min 7 dan Y-nya 5. Oke. Kemudian selanjutnya 9,4. Kita klik lagi enter koordinat dan kita buat 9, Y-nya 4. Kemudian oke. Di sini seperti teman-teman lihat, pada koordinat 9,4 di sini titik koordinatnya pada titik 6,5 dan min 7,5 tidak terlihat koordinatnya dikarenakan Y-nya ini cuman sampai 4. Jadi untuk memanjangkannya kita pilih akses, kemudian klik edit akses. Di sini kita bisa mengatur panjang dari setiap sumbu, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Jadi perlu teman-teman ingat, sumbu X yang bernilai positif disebut dengan sumbu X maksimum, sedangkan sumbu X yang bernilai negatif disebut dengan sumbu X minimum. Begitu juga pada sumbu Y. Sumbu Y yang bernilai positif disebut dengan sumbu Y maksimum dan begitu juga dengan Y disebut dengan sumbu X minimum pada bilangan negatifnya. Jadi, karena di sini tentukan gambar dari titik-titik berikut ini, X-nya 6 dan Y-nya 5. Begitu pula dengan koordinat kedua, titik koordinat kedua. Jadi kita buat Y maksimumnya 5
karena sumbunya sudah kita atur, maka kita klik OK atau Enter. Nah, di sini terdapat ada 3 titik koordinat sesuai dengan perintah soal. Jadi, di sini kita akan menggambar, tentukan gambar dari titik-titik berikut ini. Jadi, cara membuat gambarnya, klik intercept. Nah, kemudian masukkan titik koordinatnya. X-nya 6 dan Y-nya 5. Kemudian X-nya -7 dan Y-nya 5, dan koordinat ketiga 9, Y-nya 4. Kemudian kita klik OK. Kira-kira seperti ini bentuk dari titik koordinat yang telah kita kerjakan. Kita tambahkan panjangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Maksimum kita buat 7. Oke. Jadi kira-kira seperti inilah bentuk soal dari nomor 1, dan teman-teman bisa juga mencobanya di rumah mengenai soal-soal yang lain yang membentuk titik-titik koordinat sehingga dapat membentuk suatu bangun datar. Dan yang kedua, kita akan menyelesaikan soal mengenai fungsi kuadrat. Jadi, langkah selanjutnya, klik welcome. Kemudian, karena kita akan mengerjakan soal fungsi kuadrat, kita menggunakan grafik 2 dimensi. Nah, seperti tadi, kita atur terlebih dahulu ukuran kertas. Kita klik zoom out X, kemudian kita arahkan kepada sumbu X yang bernilai negatif. Nah, akan tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Tentukan gambar kurva parabola yang dilewati oleh garis Y sama dengan X dengan persamaan Y sama dengan min X kuadrat tambah 4 ditambah 5. Jadi pertama kali kita akan mengerjakan garis Y sama dengan X. Untuk persamaan, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita langsung klik Enter Equation, dan yang kedua kita bisa klik kanan pada keyboard kita, kemudian pilih Enter Equation. Kemudian kita masukkan persamaan pada soal. Y sama dengan X. Kemudian OK. Nah, di sini terdapat garis yang membentuk Y sama dengan X. Dan yang kedua, ada persamaan Y sama dengan min X kuadrat. Nah, seperti cara yang tadi, kita akan menggunakan Enter Equation. Kemudian masukkan persamaannya. Y sama dengan min X kuadrat. Min X. Untuk kuadratnya di sini, ini merupakan lambang-lambang yang biasa kita pakai dalam penggunaan pembelajaran matematika, dan selanjutnya min X kuadrat ditambah 4 ditambah 5. Kemudian klik OK. Jadi tampilan pada kurva parabola bisa kita lihat seperti tampilan yang ada pada layar ini. Agar gambarnya lebih jelas, kita akan memanjangkan sumbu Y-nya. Seperti cara yang tadi, kita klik Axis, kemudian Edit Axis, dan kita tambah Y minimumnya. Kemudian klik OK. Belum sampai juga, kita tambah lagi, klik Axis, kemudian Edit Axis,
sampai 10. Oke. Nah, di sini sudah nampak titik potongnya berada pada titik koordinat 9. Nah, di sini kita juga bisa menggerakkan garis persamaan ini. Kita klik garis Y sama dengan X, kemudian kita klik gambar kura-kura atau slow plot. Kemudian kita klik replot. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya pergerakan dari Y sama dengan X dari arah kiri ke kanan, dari negatif ke positif. Kemudian kita matikan kura-kuranya. Dan yang kedua, kita coba pada persamaan yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4 ditambah 5. Kita klik garisnya terlebih dahulu, kemudian kita klik kura-kuranya. Kemudian kita klik replot. Oke. Nah, dia terbentuk dari negatif ke positif dan mendapatkan titik potong pada min 3 dan sumbu Y-nya 9 dan sumbu X maksimumnya pada titik 3. Kita akan mencoba memanjangkan titik Y minimumnya min 7. 6. Oke. Nah, kita lihat pergerakannya dari Y sama dengan min X dan kemudian kepada persamaan yang kedua. Sekian tutorial saya pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kita berjumpa di lain waktu. See you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.